Setiap ibu pasti menginginkan kesempurnaan pada anaknya. Tapi terkadang kenyataan berkata lain. Jika seorang anak ternyata mengalami keterbelakangan mental atau disebut juga tunagrahita, maka anak tersebut tetap merupakan anugerah istimewa dari Yang Maha Kuasa. Mana si Willy? Willy kok nggak kelihatan biasanya, Willy? Sebagai seorang perempuan yang memiliki karir gemilang, aku merasa bangga karena pada waktu itu, sekitar tahun 1960-an, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, aku menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Direktur Bank Dagang Negara Jakarta Gambir. Karir yang semakin menanjak berubah menjadi sebuah pilihan yang sulit ketika aku mengetahui salah seorang anakku, yakni Nugroho Widodo atau Dodi, adalah penyandang tunagrahita. Usia saya melahirkan 37 waktu itu, usia kritis. Tapi zaman dulu mana orang tahu. Jadi saya hanya menyalahkan kepada kondisi saya bekerja sangat keras dari pagi sampai pagi lagi. Saya pikir ketika kemudian anak itu lahir sebagai blue baby ya, beberapa menit saja kekurangan oksigen itu berakibat fatal bagi bayi. Dan saya waktu itu tahu hanya ketika dinyatakan dia agak biru ya, butuh oksigen di VK, kamar bersalin, tidak ditemukan tabung oksigen itu, adanya di kamar operasi. Itu perjalanan kira-kira 2 menit lah ya, tapi nampaknya itu fatal. Tapi anak itu ketika dia menjelang 2 tahun kena meningitis, dia sering kejang lalu ketika kemudian dia sudah mulai bersekolah, dia hiperaktif. Menjelang dia usia 6 tahun ya, dia itu hiperaktif sekali. Tiba-tiba suatu ketika dia digendong sama guru-gurunya pulang karena kejangnya berat sekali. Hingga kemudian dikatakan, divonis lah ya, bahwa dia menyandang keterbelakangan mental. Waktu itu kan istilahnya mental retardation. Ini adalah tempat almarhum Dodi, anakku, menimba ilmu. Ya, pada tahun 2009 lalu, Dodi telah meninggalkan kami sekeluarga untuk selama-lamanya. Sebelumnya, ayah Dodi juga telah meninggalkanku di tahun 1995 karena penyakit kanker kulit. Di yayasan inilah aku mengabdikan diriku hingga usiaku saat ini telah menginjak 80 tahun. Awalnya aku terpilih sebagai ketua Yayasan Asih Budi setelah Ibu Suryo, pendiri yayasan ini, meninggal dunia pada sekitar tahun 1983. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk meninggalkan karirku di Bank Dagang Negara dan bertekad untuk memperjuangkan hak-hak bagi penyandang tunagrahita. Dari tahun 92 itu di situ ada catatannya sekolah ini berdiri dan jenjangnya betul-betul dari TK, SD, SMP, SMA, sekarang SMK. Saya merombak struktur, saya reformasi total. Saya mohon pengertian semua pengurus, izinkan saya membuat struktur berdasarkan kebutuhan. Jadi saya lalu membuat ada bidang pendidikan, ada bidang umum untuk penunjang. Karena saya melihat yang dibutuhkan itu adalah suatu sistem baik pendidikan yang didasarkan tentunya softwarenya, jadi sistemnya sendiri. Kedua, hardwarenya, karena itu kan cuma rumah biasa, jadi saya harus juga menopang dengan bangunannya yang betul-betul saling isi-mengisi. Kita harus menciptakan iklim yang kondusif. Arti iklim kondusif bahwa semua orang mau menerima anak-anak tunagrahita itu. Ketika itu ada salah seorang pakar psikolog dari Asih Budi yang melanjutkan pasca sarjananya di Amerika. Lalu beliau sepulang dari Amerika mengatakan pada Pak Tarli, di Amerika ada kegiatan yang namanya Special Olympic. Itu bagus sekali untuk anak-anak tunagrahita. Saya lalu menyurati lewat kedutaan itu atase kebudayaannya. Akhirnya saya memang melihat apa yang saya harapkan itu terwujud. Jadi di tahun 89 datang utusan dari Amerika, Mr. Wilhendorf,
Dia jelaskan harus all the year round training. Kenapa? Nah itu tadi. Saya kaitkan dengan apa yang kebetulan kemudian saya dengar dari seorang pakar tunagrahita. Anak tunagrahita itu sebetulnya anak biasa, tapi dia itu lambat. So a mental retarded person istilahnya dia ya, is a normal person who happens to be slow. Nah karena slow itu proses pemberdayaannya harus melalui 3 R. Apa R-nya? First R adalah repetitif. Jadi anak itu karena daya abstraksinya itu nggak tahu, jadi harus diulang sehingga menjadi kebiasaan. Jadi taunya dia karena hafal. Kemudian R yang kedua adalah dilakukan dalam suasana yang rileks. Jangan dipaksa, karena anak tunagrahita itu lambat dalam menangkap segala sesuatunya. Kalau dipaksa kamu harus belajar 2 tambah 2 sama dengan 4, di drill itu tidak akan bisa. Jadi R kedua saya pelajari setelah R pertama repetitif, R kedua adalah dalam suasana yang rileks, ketiga adalah resourceful. Jadi betul-betul kita mencari jalan yang tidak membuat anak itu jenuh. Kok itu saya kawinkan dengan apa yang diajarkan atau dibawa oleh metode Special Olympic? Betul. Special Olympic mengatakan pelatihan all the year round training berarti juga harus diulang, dibuat kebiasaan. Mengajar anak menjadi disiplin karena dalam sambil bermain kan, lari sebetulnya itu ngajar disiplin. Dan yang ketiga yang lebih penting dari resourceful-nya itu, anak tidak tahu bahwa sebetulnya kita latih dia dengan cara bermain, dengan cara olahraga, timbullah harga diri, timbullah keinginan anak ini untuk memperkarakan jati dirinya, timbullah kemudian kemampuan dia untuk berprestasi walaupun di olahraga. Pada tahun 1991 itu pada Special Olympic World Summer Games itu dari Asi Budi kita mengirimkan kesertaan 7 orang atlet. Banyak sekali atlet-atlet Special Olympic Indonesia itu berasal dari Asi Budi. Kemudian pada tahun 1995, pada saat itu ada 5 orang atlet dari Asi Budi yang turut serta pada SOWSG ke-9 tersebut. Dan hasil yang dihasilkan oleh mereka di samping medali emas juga ada medali perak. Selain di tingkat internasional, para penyandang tunagrahita ini juga berprestasi di tingkat regional. Sudah banyak penghargaan yang mereka raih untuk bidang olahraga dan seni budaya. Walau mereka dipandang sebelah mata oleh banyak orang, para penyandang tunagrahita bisa membuktikan bahwa mereka bisa berprestasi dan tak kalah dengan anak-anak normal lainnya. Di sekolah ini, mereka juga diajarkan sholat dan berdoa. Ini merupakan wujud rasa syukur mereka kepada Tuhan Sang Pencipta. Anak-anak penyandang tunagrahita ini juga telah dibiasakan untuk disiplin dan mandiri mulai dari hal-hal yang kecil. Ada pula beberapa kelas keterampilan dan olahraga maupun seni budaya yang mereka ikuti. Hal ini merupakan bekal bagi para penyandang tunagrahita untuk bisa bekerja dan diterima oleh masyarakat. Tekanan darahnya tinggi 140/80. Jadi kalau gini harus berubah.